Waalaikumsalam. Pak, bagaimana cara kita menyikapi keadaan yang seperti sekarang ini, adanya COVID-19 atau Corona? Bagaimana cara kita menyikapinya? Kita harus takut atau bagaimana? Oke, pertanyaan dari Arya, Bapak mencoba menjawab. Ini jawaban bukan benar atau salah, cuman dari pertanyaan Arya tadi, wabah yang sedang marak atau booming yang kita bicarakan bukan hanya di Indonesia, tapi go internasional. Masalah COVID-19 atau disebut di Indonesia sebagai virus corona. Bagaimana cara kita menanggapinya? Apakah kita harus takut atau bagaimana? Jadi di sini kalau kita pahami, virus corona ini bukan virus yang seperti kata orang. Dia berkeliling dunia, dia berjalan, dia tahu seperti apa. Tidak. Tapi orang yang dari awal tempat corona itu, yang dia pergi dari tempat itu datang ke tempat kita. Jadi corona itu bukannya datang tapi dibawa. Seperti contoh, awal mula corona ini atau COVID-19 ini berasal dari Wuhan, negeri yang sangat jauh dari kita. Dan masih banyak negeri-negeri yang tidak terkena oleh yang namanya COVID-19 atau Corona. Tapi kenapa di Indonesia mulai marak dan diperbincangkan satu sama lain? Bahkan ketakutan akibat Corona ini mengakibatkan kita curiga mencurigai. Awalnya kita mencurigai orang yang datang dari luar negeri, yang memang daerah tersebut sudah kena tanda merah terjangkit corona. Dia kalau masuk ke daerah kita namanya ODP, orang dalam pantauan. Ada lagi naik daripada ODP itu PDP. PDP dia sudah mulai diobatkan dalam perawatan. Barulah dia divonis dengan yang namanya positif corona. Bayangkan yang kita dengar saat ini, apabila orang sudah terkena corona, disitulah kita terakhir melihat dia. Kenapa? Melihat jenazahnya saja sudah tidak boleh. Ada yang bilang apabila kita terkena walaupun sudah menjadi jenazah, itu bisa mengenai kita. Itulah ketakutan-ketakutan yang tertanam di dalam otak kita. Padahal cara kita menyikapi dari virus corona ini apa? Yang pertama, sudah jelas dalam Islam, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Setiap Allah menciptakan sesuatu pasti bermanfaat. Jangankan corona, nyamuk bermanfaat diciptakan Allah. Walaupun dia hanya menggigit darah manusia. Tapi coba lihat hikmah dari nyamuk tadi. Banyak pabrik-pabrik atau perusahaan besar yang mengelola yang namanya anti nyamuk, ya kan? Baik Baygon, baik yang lain-lain. Dan ada model Sovel. Akibat apa? Hanya satu ekor nyamuk yang sangat kecil. Ada manfaat. Begitu juga dengan corona ini. Kita hanya mengkaji corona ini dari segi negatif. Bayangkan, orang tua kita yang selama ini pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, sekarang bisa tinggal dengan kita. Dia bisa memperhatikan kita. Yang selama ini orang tua tidak mau tahu bagaimana PR kita, yang selama ini orang tua tidak mau tahu bagaimana kegiatan kita di sekolah, sekarang lihat,
bimbingan orang tualah sekarang untuk sebagai sekolah kita. Itu positif-positifnya. Jadi kita tidak usah takut. Kenapa? Takut secara istilah itu artinya takwa. Masa kita bertakwa sama corona? Kita bertakwa itu sama Allah. Ada yang bilang betul, memang nyawa itu di tangan Allah. Ya tapi kita harus waspada. Betul, kita waspada. Bagaimana kita cara waspada, Pak? Itu tadi. Tanamkan kebersihan di dalam diri kita yang sudah diajarkan Islam. Salah satunya apa? Cuci tangan, menggunakan sabun, atau mengepel rumah. Jangan ada sikit pun jorok rumah kita. Jangankan corona, kecoa, lipan, banyak di rumah kita. Kalau kita jorok, corona inilah yang mengingatkan kita. Kenapa? Apabila manusia sudah tidak bisa saling menasehati, maka apa kata Allah? Inna adzabila syadid. Azabku sangat pedih. Seperti ini. Apabila manusia sudah saling cuek mencueki, tidak peduli lagi dengan kesalahan orang, ini. Sementara apa? Kewajiban sesama kita muslim itu ada poinnya. Saling nasihat, menasehati. Jadi kita tidak boleh memikirkan hanya aku yang masuk surga. Tidak. Ya kan? Itu sudah pernah Bapak jelaskan di sebelumnya. Makanya Allah tidak mungkin memilih-milih orang di saat dia mau memberikan azab. Dan sebenarnya yang kena azab itu yang kita anggap baik, yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang rajin zikir, tapi tidak peduli dengan orang lain, dia belum dikategorikan orang baik. Contoh Bapak sholat, tapi di saat Bapak melihat Farel tidak sholat, Bapak hanya diam. Sementara apa kata Allah? Apabila kau ingin kucintai, maka cintailah ciptaan. Bapak jadi terkenang ada seorang sahabat, dia tahajudnya tak putus. Tak putus tahajudnya nih. Sampai malaikat yang mencatat amal itu menjumpai dia. Sewaktu dia mau ngambil air wudhu, pas mau sholat tahajud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku adalah malaikat yang diutus Allah untuk mencatat orang-orang yang dicintai Allah. Wah, penasaran pemuda tadi. Hai malaikat, bolehkah aku tahu adakah namaku engkau tulis di situ? Dicari sama malaikat tadi namanya. Siapa namamu? Si Polan contohnya. Dicari. Tidak ada. Tidak ada hai Polan katanya. Mana mungkin malaikat. Aku ibadahku sangat kuat. Terus tahajudku tidak putus. Saya tahu kata malaikat. Saya tahu di saat kau menggigil mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Saya tahu. Tapi tidak ada nama kamu ini di dalam buku yang saya catat orang-orang yang dicintai Allah. Loh, kok bisa seperti itu katanya? Maka bertanyalah tadi malaikat kepada Allah. Ya Allah, ada nama si Anu. Dia sering melaksanakan sholat tahajud. Tapi di saat dia meminta saya untuk melihat namanya di dalam buku catatan ini, namanya tidak ada. Kenapa ya Allah? Padahal saya tahu dia memang sering sholat tahajud sampai dia menggigil mengambil air wudhu di sepertiga malam. Tapi kenapa engkau tidak mengizinkan saya untuk mencatat namanya di catatan amal ini? Apa kata Allah? Dia tidak mencintai ciptaanku. Kenapa? Dia sibuk dengan ibadahnya. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kalau kita sadari COVID-19 ini atau Corona ini ada hikmah di balik itu semua. Kenapa? Kita manusia hanya mengingat negatif. Hanya mengingat kesalahan. Tapi tidak kita lihat hikmah dari itu semua. Betul.
Banyak rakyat yang menderita. Cuman menderita karena apa? Karena kita sendiri. Yang selama ini kita menghiraukan keluarga kita, itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Yang apa? Makna dari corona itu, kita disuruh berdiam di rumah. Apa maknanya? Kita disuruh memperhatikan keluarga kita, anak istri kita. Kenapa kata Rasulullah, sebaik-baik manusia yang baik adalah baik dengan keluarganya. Dan aku adalah contoh yang terbaik, kata Rasulullah, untuk keluarga. Coba kita lihat zaman sekarang, orang sudah saling cuek, tidak peduli satu sama lain, bahkan tetangga tidak mengenal tetangganya. Coba, kenapa? Sibuk mencari uang, dan uang. Pergi pagi, pulang pagi. Bahkan anaknya sendiri itu mungkin tidak mengenal ayahnya. Ayah tidak pernah tahu kapan anaknya menangis, kapan anaknya tertawa. Ya kan? Yang dia hanya tahu berapa uang sekolah, apa yang kurang, apa yang harus ayah beli. Yang buat lucu sekarang, coba kita lihat. Ada nggak lagi anak-anak yang kangen pelukan ayah mamanya? Nggak ada. Kenapa? Semua sudah terkikis oleh yang namanya HP. Dia lebih menangis tidak ada paket daripada orang tuanya mau pergi kerja keluar, tidak pulang. Itulah sedihnya kita, akhlak kita sekarang. Makanya bukan corona yang kita takuti. Kenapa? Corona bukan punya surga dan neraka. Yang punya itu Allah. Ada jaminan kita diam di rumah tidak mati? Ada. Ada jaminan kita diam di rumah bisa selamat dari corona? Kita nggak kemana-mana, orang di sekitar kita. Dan apa kata Allah? Aku sesuai apa yang dipikirkan hambaku. Kalau hambaku menganggap aku baik, maka baiklah aku. Tapi kalau aku menganggap Allah itu buruk, itu hambanya aja yang kurang ajar. Jadi mari di sini. Ada juga dokter yang mengatakan, bagaimana Pak cara kita agar kita memang tidak terkena COVID-19 atau disebut dengan corona. Pagi, jam 10 pagi, pas ada matahari, kita berjemur. Berjemur, tundukkan kepala selama 15 detik. Udah 15 detik. Setelah itu naikkan kepala, hadapkan ke matahari, buka mulut. Buka mulut 15 detik. Begitu sampai 3 kali. Setelah itu tepuk dada seperti ini. Gini-gini kan dada kita. Kalau memang apa ini membangkitkan imunitas di dalam tubuh. Jadi tubuh kita ini punya aliran listrik yang selama ini tidak kita gunakan. Apabila kita di saat seperti ini batuk, berarti ada virus di dalam badan kita. Tapi bukan berarti itu corona. Gak apa-apa, terus lakukan. Nah, tepuk dada kita seperti ini. Setelah itu tarik napas. Tarik napas, tahan 10 detik. Kalau kita tidak batuk, tidak oyok, insya Allah kita aman. Baru ada lagi caranya, setiap 1 hari itu 3 kali kita kumur-kumur pakai air garam. Pakai air garam. Kenapa? Karena awal mula virus corona itu masuk melalui kerongkongan sebelum dia menjangkit ke paru-paru. Jadi di saat kita rajin berkumur-kumur menggunakan garam, maka corona itu mati. Karena air asin tadi, dia tidak sanggup. Sebenarnya corona ini lemah. Kita ada yang sibuk dengan corona gitu. Dia tidak bisa di udara. Kayak pakai masker apa semua. Dia tidak melalui udara penyebarannya. Ya kan? Contoh kalau ada orang kena corona, dia sedang duduk di meja kita. Kita sapu aja, udah hilang corona tadi. Makanya disuruh kita mengepel lantai setiap pagi. Mana tahu ada yang datang dan pergi tanpa kita ketahui.
orang yang tidak kita kenal. Nah itu. Jadi kita nggak perlu takut. Terakhir apa? Begitu corona selesai, ekonomi hancur, persaudaraan juga hancur. Kenapa? Sekarang ada namanya OTG itu. Kau tidak terjangkit corona, tapi kita saling mencurigai satu sama lain. Kau kena, 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 dan bapak kena. Terakhir apa? Akibat ketakutan-ketakutan selama ini, nanti kita takut istri kita kena corona atau mama kita kena corona. Terakhir kita nggak makan-makan. Gara-gara apa? Mana tahu mama kena corona? Dia kan? Dia masak, aku makan. Aku kena corona juga. Ya kan? Itu yang termencet di otak kita gitu loh. Tapi kita yakini aja selagi kita tidak ada keluar kemana-mana, ya kan? Dan kita tidak menyapa orang yang tidak kita kenal, dan kita melakukan kehidupan yang bersih, insya Allah. Dan kita mengisolasi diri kita sendiri. Nah itu. Makanya kalian 14 hari kan. Selama 14 hari itu kalau kalian sehari bukan kalian hanya santai-santai di rumah. Disitulah kalian membangkitkan imunitas kalian. Jadi kalau imun kalian sudah tinggi, corona nggak mampu masuk ke badan kita. Gitu loh. Makanya kita disuruh libur. Ini percuma. Libur tapi tugas banyak. Padahal sudah dilarang pemerintah. Menteri Pendidikan. Nah, jangan dikasih murid-murid tadi PR banyak. Nah, itu sudah belengar. Bukan makin membangkitkan imunitas, makin stres. Jadi fungsi Menteri Pendidikan itu tadi untuk membuat libur anak sekolah, agar anak sekolah tadi fokus di rumah, istirahat. Jadi imun dia tuh naik. Di saat nanti setelah 14 hari, walaupun dia keluar, dia sudah memiliki imun yang kuat. Ini tidak. Bukan 1-2 orang pun dia bapak tanya PR. Padahal masalah katanya cukup guru hanya memberikan PR apa itu corona. Apa gejala dari corona? Bagaimana corona itu? Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Hanya itu. Tidak yang lain. Ini sama aja jadi kayak belajar di rumah. Coba. Orang tua makin banyak pengeluaran coba. Yang isi paket lah, yang inilah. Nah, apa? Uang buku, uang sekolah tetap jalan coba. Jadi lucu. Jadi itu aja pesan bapak tadi, Arya, ya kan, untuk dan semuanya lakukan kebersihan tadi. An-nazafatu minal iman. Baru setiap pagi berjemur, karena sebaik-baik berjemur itu katanya jam 10. Di situ panasnya bagus. Nah, tapi sebelum kita berjemur pagi-pagi kita kumur-kumur dengan air garam. Gitu bersama tenggorokan. Asin dia. Tapi kalau memang ada umpamanya kita terjangkit corona di tenggorokan masih, dia mati. Tidak sampai mencapai paru-paru kita. Itu lakukan setiap pagi. Atau 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Jadi kita merasa aman. Baru jam 10 pagi kita berjemur, tundukkan kepala selama 15 detik, baru ke depan ngangakkan mulut biar cahaya matahari juga masuk ke dalam tubuh kita. Ngangakkan selama 15 detik, itu lakukan 3 kali. Setelah kita melakukan itu, tepuk dada seperti ini. Nah, tepuk dada seperti ini 15 detik aja. Udah, baru tarik nafas, tahan 10 detik. Udah, dan jaga kebersihan. Insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percayalah, Allah yang menciptakan dan Allah yang bakal memusnahkan. Di sini Allah hanya ingin melihat keimanan kita. Karena sekarang ini Bapak lihat sudah bertambah imannya. Rukun iman sekarang sudah 7, tidak 6. Udah iman kepada corona. Takut sama corona ya Pak. Ya kan? Corona itu cukup diwaspadai. Cukup kita tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah. Sudah cukup. Jaga kesehatan kita masing-masing. Kalau umpamanya kita ada terkena batuk, pilek, demam, atau sakit tenggorokan, segera laporkan ke posko masing-masing. Kalau untuk di Bukit Agung jelas, ada di rumah sakit IPD, Bapor.
Nah, jadi nanti ada penanganan-penanganan. Jangan seperti yang di Pangkalan Kerinci kan, dia tidak mau melapor, dia dari mana, terakhir yang lain menjadi korban. Makanya apa kata Allah juga jelas, qulil haq walau kana murran, kata Rasulullah. Jujur walaupun pahit untuk dikatakan. Jangan gara-gara kesalahan kita orang lain menjadi penyebab, orang lain menjadi kena dampak atas kesalahan kita. Oke, ini saja Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Allah.